Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Saya sebagai moderator akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, kedua penyampaian materi, ketiga penutup. Langsung saja acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, penyampaian materi, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Mbak Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat sehat, nikmat sempat sehingga kita bisa berada di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya seperti sekarang ini. Pada tema kali ini kita akan membahas tentang perhiasan. Apa itu perhiasan dunia? Siapa yang tahu? Perhiasan terindah di dunia Wanita. Wanita itu merupakan perhiasan yang ia merupakan intan berlian perhiasan dunia. Nah, tapi terkadang dalam sebuah masyarakat itu perempuan itu dituntut untuk selalu bisa masak. Yang pertama, dituntut untuk bisa mengerjakan pekerjaan rumah dan lain-lain. Tapi tidak usah pinter-pinter amat dan juga tidak usah sukses-sukses amat. Katanya nanti susah dapat jodoh. Selain itu, wanita kalau tidak bermake up dibilang nggak bisa jaga diri, nggak bisa jaga penampilan. Tapi kalau bermake up katanya buat godain orang. Kan tidak seperti itu. Perspektif yang mendesak wanita itu masih banyak di kalangan masyarakat dan juga di kalangan perempuan. Nah, tapi terkadang gini, saya ingin bertanya pada teman-teman semua. Nah, langsung dijawab ya. Yang sering disakiti itu cewek apa cowok? Cewek. Yang sering dikhianati cewek apa cowok? Cewek. Yang sering dibohongin cewek apa cowok? Maaf saya nggak tahu. Banyakan cewek. Nah, terus yang sering nyakitin cewek apa cowok? Cowok. Yang sering bohongin cewek apa cowok? Cowok. Tapi kadang tuh cowok tuh malah mikir gini, perempuan selalu benar, laki-laki selalu salah. Nah, itu kan menjadi perbedaan antara wanita dan juga lelaki. Selain itu, kita akan membahas mengenai ada dua hal yang perlu kita ingat dan juga dua hal yang perlu kita lupakan. Apa sih dua hal yang perlu kita ingat? Yaitu kebaikan orang lain pada kita dan juga keburukan kita terhadap orang lain. Kenapa? Jadi
kebaikan orang lain kepada kita itu harus kita ingat terus menerus. Untuk apa? Untuk supaya kita termotivasi menjadi baik, dan juga kebaikan itu bisa menular kepada yang lain. Dua hal yang perlu kita lupakan, yaitu kebaikan orang lain dan juga kepada kita, dan juga kebaikan kita kepada orang lain. Nah, kita harus melupakan kebaikan kita terhadap orang lain. Nah, karena apa? Karena kalau kita mengingat-ingat, contohnya saya dan Mbak Nisa, aku pernah nelaktir Mbak Nisa, tak inget-inget aja. Tapi kalau aku lagi butuh, terus Mbak Nisa nggak mau nelaktir aku, nah itu kan namanya meminta imbalan atas apa yang kita minta. Nah, seperti itu. Nah, dan ada juga yang tadi yang terakhir, kebaikan kita kepada orang lain dan juga keburukan orang lain kepada kita. Nah, kita tidak perlu mengingat-ingat keburukan apapun yang pernah dilakukan orang lain, supaya kita merasa selalu senang, selalu bisa memaafkan orang lain, dan seterusnya. Nah, dari sini ada yang ditanyakan. Saya izin pertama, Bung Moderator. Ya, silakan. Bagaimana caranya agar semua wanita itu gimana ya, kedudukannya nggak diinjak-injak oleh laki-laki, dan wanita itu bisa menunjukkan bahwa oh, aku wanita itu juga bisa gini loh, nggak laki-laki doang. Oke, pertanyaan yang pertama menarik sekali. Nah, kadang sering sekali kita para perempuan itu kayak diberi pilihan. Kamu milih jadi istri solehah, ibu rumah tangga, atau wanita karir. Tiga-tiganya. Dari dua itu, kita dari perempuan itu tuh sebenarnya tidak perlu dipertanyakan, karena wanita itu multi talent, bisa melakukan semua. apapun. Nah, maka dari itu kita sebagai perempuan boleh berusaha, kita berusaha semaksimal mungkin. Untuk apa? Untuk mencapai apa yang kita inginkan. Nah, sejak masa Kartini sampai sekarang ini, kan hak-hak perempuan udah mulai tercapai tuh. Jadi perempuan itu bisa berkarir, perempuan itu bisa menjadi ibu rumah tangga. Jadi kalau wanita itu juga berkarir, ketika wanita itu mempunyai penghasilan sendiri, nantinya insya Allah laki-laki atau siapapun tidak berani lagi menginjak perempuan. Karena apa? Kita sudah menunjukkan kalau kita itu juga bisa gitu. Itu jawaban dari saya. Ada pertanyaan lain? Izin bertanya. Oke, monggo Mbak Moderator jika mau bertanya. Saya sendiri juga punya. Kan katanya apa itu surga di telapak kaki ibu. Nah, pertanyaan saya, apakah berlaku pada seorang ibu yang bukan anaknya? Ada kasus-kasus sekarang yang seorang itu tega kepada laki-laki. Langsung saya jawab ya. Seburuk apapun ibu kepada anaknya, setega apapun ibu kepada anaknya, itulah jalan untuk anaknya menuju surga malahan. Jadi ketika seorang anak tetap menghormati kedua orang tuanya, meskipun kedua orang tuanya itu bersikap buruk kepada dia, nah itulah pahala melimpah mengalir. Nah, dari pahala itu akan menjadikan dia bisa masuk surga. Jadi yang menjadikan masuk surga itu bukan ibu yang solehah, bukan ibu yang bukan ibu yang sangat alim, bukan. Jadi ketawakalan anak,
kesabaran anak menghadapi orang tua itu akan menjadikannya jalan menuju surga. Makanya meraih surga itu akan mudah ketika kita meraih ridho orang tua. Jadi walaupun orang tua itu kasar, walaupun suka marah, walaupun seperti ini, seperti itu buruk, tapi kalau kita menghadapinya dengan baik, kita tetap hormat, kita tetap memberi nilai-nilai positif, nah nantinya itu akan dianggap sebagai pahala yang sangat besar yang akhirnya nanti akan bisa masuk surga. Nah, seperti itu. Nah, kadang jadi persoalan juga kalau surga di telapak kaki ibu. Ibu kan perempuan ya, tapi banyak yang menjelaskan bahwa penghuni neraka itu banyak dari ibu-ibu perempuan. Nah, surga di telapak kaki perempuan, kenapa yang masuk neraka banyak yang perempuan? Saya pernah Nah, ada yang mau menanggapi nih dari pemateri terkait masalah ini, apa yuk? kalau saya pernah dengar, Hmm? karena biasanya kalau wanita nangis atau senyum gitu biasanya mungkin mulut, karena Oh, gitu. wanita dosanya dimulai dari mulut atau gibah atau gimana gitu lah. Kalau laki-laki biasanya dari pandangannya, matanya, biasanya kalau nangis atau kan langsung ke mata memegangnya gitu. Oh gitu. Nah ini dari ada yang menjawab dari peserta, katanya yang menyebabkan perempuan masuk neraka itu banyak dari mulutnya. Nah, mungkin kurang menjaga kata perkataannya. Nah, di sini akan saya jelaskan mengenai apa saja yang menyebabkan wanita itu banyak yang masuk neraka. Nah, itu kalau dari awal kita lahir sampai kita menikah, kita itu tunduk kepada orang tua, kita menghormati orang tua. Dan setelah kita menikah, tanggung jawab orang tua itu dipindah kepada suami. Nah, dari situlah banyaknya permasalahan. Ketika perempuan itu sudah bersuami istri contohnya, banyak dari perempuan itu yang kufur nikmat dari suaminya. Contohnya diberi penghasilan suaminya itu sedikit, tapi diberi kepada istri semua ini. Walaupun sedikit diberikan semua kepada istrinya, tapi istrinya masih pengen yang lebih banyak lagi, tidak menikmati apa yang tidak mensyukuri atas pemberian suami. Nah, itu merupakan jalan wanita yang banyak tapi sering kita tidak tahu. Nah, itu. Nah, selain itu, ketika wanita itu berbicara kasar, suka marah-marah pada suami, suka membentak suami, nah itu juga tidak boleh, dan itu bisa merupakan jalan menuju neraka. Jadi wanita setelah menikah itu harus tunduk dan patuh kepada suaminya untuk hal kebaikan. Jadi untuk kebaikan tetap ditiru, tetap diturut, tetap nurut ya, tetap menjalani perintah apa yang diperintahkan suaminya. Itu kalau hal kebaikan. Kalau hal keburukan, contohnya suaminya ngajarin istrinya maling gitu, kamu maling aja di sana, laki sepi. Nah itu nggak boleh dijalankan yang perintah yang seperti itu. Nah, penemuan itu sebenarnya tuh simpel aja, tapi dari zaman ketika Indonesia merdeka pun banyak perempuan itu yang tertindas. Contohnya tragedi pada 98 pada masa Soeharto. Nah itu kan ada sebenarnya itu sejarah tentang wanita, tapi tidak dimasukkan sebagai sejarah kemerdekaan. Nah apa itu? Dulu ketika masa ordenya Soeharto, nah itu nilai rupiah itu semakin anjlok, dan yang menguasai pasar dan lain-lain itu dari pihak Tionghoa. Nah makanya pada saat itu ada tragedi besar-besaran dari entah dari mana. Nah dan teror besar-besaran itu siapa yang paling miris kita lihat? Itu
perempuan. Karena apa? Banyak perempuan dari Tionghoa itu yang diperkosa, yang diculik, bahkan diperkosa di depan orang tuanya sendiri, di depan keluarganya sendiri. Nah, sampai sekarang pun kasus itu belum bisa ditangani. Jadi siapa pelakunya itu tidak ketemu. Karena apa? Dari saat itu keluarga yang mengalami musibah itu tetap diteror. Ketika ada yang mau mengungkapnya ke pihak berwajib, itu langsung diteror, mau dibunuh lah, mau di inilah, mau di itulah. Maka dari itu mental mereka sudah hancur dari awal, jadi tidak berani untuk mengungkap peristiwa itu. Nah, walaupun itu sudah lama terjadi, kenapa tidak terungkap lagi? Karena sebagian orang yang jadi korban saat itu sekarang udah berkeluarga. Contohnya gini, kalau udah berkeluarga terus dia masa lalunya seperti itu, ketika diungkit gimana nanti kepada keluarganya? Mungkin keluarganya apakah bisa menerima atau tidak? Itulah makanya dari dahulu sampai sekarang itu permasalahan perempuan itu tetap terjadi, terus terjadi. Nah, maka dari itu kita harus sadar mengenai kemuliaan wanita seperti itu. Nah, itu saja, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Di sini kita sama-sama belajar. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara yang ketiga, penutup. Marilah kita tutup kajian di siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila saya selama sebagai moderator ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.